Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini saya dan Kang Niko Kuncoro, panggilan nama kondangnya. Beliau adalah Wakil Ketua PWPM DIY, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang dakwah. Sore ini kami tadi dari jalan-jalan survei tempat untuk acara bulan depan. Nah, setelah survei acara cukup, kami mampir di sini di Kripala, di tempatnya di Dekso, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempatnya cukup menarik untuk Instagramable, untuk ngopi-ngopi atau makan-makan. Kali ini saya pengen dengar cerita pengalamannya dari Kang Niko di puasa Ramadan 1443 Hijriah ini, berbagi pengalaman apa yang Anda rasakan, apa yang Anda rasakan di puasa ini, pengalamannya. Baik, terima kasih Kang Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, perkenankanlah di waktu yang singkat ini kita ingin bersama-sama untuk bermuhasabah atau introspeksi diri, ya, atau untuk evaluasi diri. Cukup satu pertanyaan kepada kita semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah apa yang kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Apa yang kita rasakan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri secara jujur dari dalam hati yang paling dalam. Ada orang yang merasakan senang, ada orang yang merasakan sedih, ada orang yang merasakan biasa-biasa saja. Kenapa saya perlu menanyakan hal seperti itu? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman tahu, di Mekah, di Saudi Arabia, itu yang namanya ketika Masjidil Haram mengumandangkan adzan sholat fardu, itu yang namanya pedagang di sekitar Masjidil Haram. Kita mengetahui bahwa di sekitar Masjidil Haram itu banyak sekali pedagang-pedagang, ya, toko oleh-oleh, cindramata dan lain sebagainya. Ketika adzan dikumandangkan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menutup tokonya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka menutup tokonya, mereka tidak berangkat ke Masjidil Haram. Mereka menunaikan ibadah sholat fardu cukup di tokonya atau di warungnya. Kenapa seperti itu? Karena bagi mereka, Masjidil Haram adalah sebuah tempat yang sudah ditemui sejak mereka kecil, sejak lama. Berbeda dengan kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia mau ke Masjidil Haram, itu butuh nabung berpuluh-puluh juta. Kalau dulu masih belasan juta, sekarang berpuluh-puluh juta. Masih antri kalau haji. Kalau umroh, mungkin tidak antri. Butuh finansial yang tinggi untuk sampai Masjidil Haram. Sehingga kita begitu mendengar suara adzan dari Masjidil Haram, kita bergegas untuk ke Masjidil Haram untuk sholat. Tetapi bagi pedagang-pedagang yang ada di Saudi Arabia, ketika mendengar adzan sholat fardu dari Masjidil Haram, perasaannya biasa saja. Kenapa? Karena setiap hari mereka melihat yang namanya Ka'bah. Setiap hari mereka melihat yang namanya Masjidil Haram. Beda dengan kita. Kalau sekarang posisi kita di Yogyakarta, kita lewat 0 km, itu rasanya biasa saja, teman-teman yang dirahmati Allah. Kita lewat Malioboro, kita lewat Tugu Jogja, itu rasanya biasa saja.
bahkan kita berhenti untuk sekedar selfie atau mengambil foto, itu rasanya kita tidak ingin. Kenapa? Karena sejak kecil kita sudah melihat yang namanya Malioboro. Dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua, Malioboro ya seperti itu. Kita tidak perlu berhenti, tidak perlu mengambil foto, tidak perlu mengambil gambar, tidak perlu selfie dan lain sebagainya. Bandingkan dengan orang-orang yang jarang sekali ke Jogja. Orang Surabaya, orang Jakarta, Bandung, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, NTB, dan lain sebagainya. Ketika mereka piknik ke Yogyakarta, ketika sampai ke Malioboro, apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti dan kemudian mereka mengambil foto atau mengambil gambar. Karena bagi mereka, ke Malioboro adalah hal yang sangat langka. 0 km di Jogja adalah hal yang sangat langka. Jarang sekali mereka temukan. Sehingga ketika mereka ke Jogja, mereka memanfaatkan itu. Bagi kita yang orang Jogja, rasanya biasa-biasa saja. Hampir setiap hari kita melewati daerah itu. Apa intinya? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, kita setiap tahun, itu kita menemui yang namanya bulan Ramadan. Setiap tahun kita melaksanakan sholat tarawih di masjid. Setiap tahun kita melaksanakan puasa Ramadan, entah itu 29 atau 30 hari. Setiap tahun kita melaksanakan sholat Idul Fitri, zakat fitrah, tadarus di masjid, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda rasakan ketika hal tersebut menjadi rutinitas Anda setiap tahunnya? Benarkah merasa nikmat? Benarkah merasa hatinya plong? Benarkah merasa hatinya senang? Benarkah hatinya merasa tenang, teduh, dan damai? Atau jangan-jangan yang biasa saja? Toh, kemarin tahun 2020 kita sudah melakukan itu. Ketika 2021 kita juga sudah melaksanakannya. Tahun 2022 ini kita juga sedang menjalankannya. Kalau kita diberikan usia yang panjang, tahun 2023, 2024, 2025, dan seterusnya, insya Allah kita juga akan melakukan rutinitas yang sama. Jangan-jangan kita sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi terhadap bulan Ramadan. Jangan-jangan kita tidak punya feel lagi ketika kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Rasanya biasa saja, hanya menahan lapar, dahaga dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, ini evaluasi bagi kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Jangan-jangan kita melakukan aktivitas ibadah di bulan puasa setiap tahunnya ini sama sekali bless, tidak ada rasa apa-apa. Mungkin hati kita yang perlu diasah, mungkin hati kita yang sudah mati, mungkin hati kita yang sudah peka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tausiah menjelang buka puasa pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga usia kita dipanjangkan sampai dengan Idul Fitri besok 1 Syawal. Demikian Mas Romandika dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah. Terima kasih. Semoga ada hikmahnya dari sore hari ini dari Kripala Resto, Dekso, Kalibawang Kulon Progo. Demikian kultum singkat dari saya. Matur nuwun, nasrum minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Niko. Intinya pesan yang kita terima yaitu kita perbanyak untuk muhasabah diri, evaluasi diri, apakah bagaimana perasaan kita, apakah ya biasa-biasa saja atau ya mengoreksi hati kita. Ya semoga ibadah kita harapannya bisa menjadi lebih baik lagi, tidak biasa-biasa saja, lebih baik dari tahun kemarin, tahun berikutnya. Harapannya bisa lebih baik dari tahun sekarang. Demikian obrolan singkat sore ini di Kripalan Dekso Kulon Progo. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk muhasabah, untuk
menjadi lebih baik lagi. Fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.